Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, perkenalkan saya Kirani Amandisa Abdullah. Nah, kakak-kakak tahu nggak apa yang dimaksud penyakit hepatitis dan juga penyakit herpes? Yuk simak video berikut ini. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan, dan penyakit autoimun atau paparan racun. Penyakit hepatitis memiliki sifat dua, yaitu bersifat akut atau jangka pendek dan bersifat kronis atau jangka panjang. Jika berlangsung lama, maka penyakit hepatitis dapat menyebabkan komplikasi serius seperti fibrosis, pengerasan jaringan hati dan sirosis, kerusakan hati parah, dan kanker hati. Baik, saya akan menjelaskan penyebab dari virus hepatitis. Yang pertama yaitu ada hepatitis A, yang dimana hepatitis A disebabkan karena makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada hepatitis B, yang dimana hepatitis B tersebut disebabkan oleh virus yang terkena hubungan kelamin ataupun dari transfusi darah. Lalu yang ketiga yaitu adalah hepatitis C, yang dimana hepatitis C juga kurang lebih sama seperti hepatitis B. Namun pada hepatitis C tersebut tidak menggunakan kondom atau pengaman pada saat melakukan hubungan seksual. Lalu ada namanya hepatitis D, yang dimana hepatitis D tersebut terjadi karena adanya virus hati yang terinfeksi. Oleh karena itu, orang-orang yang terserang oleh terinfeksi pada hepatitis D tersebut akan sangat berbahaya. Lalu yang terakhir yaitu ada hepatitis E, yang dimana hepatitis E sering terjadi pada kehidupan kita. Apabila orang mengalami hepatitis E, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan. Yang keenam, hepatitis akibat kecanduan alkohol. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan peradangan pada hati dan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati. Hal ini tentu sangat mengganggu fungsi hati. Apabila tidak ditangani lebih lanjut, dapat berkembang menjadi gagal hati. Yang ketujuh, hepatitis akibat obat-obatan tertentu. Jenis hepatitis ini juga disebut toxic hepatitis, di mana yang mengonsumsi obat-obatan melebihi dosis tertentu. Hati akan bekerja lebih keras untuk memecahkan obat-obatan tersebut. Yang kedelapan, ada hepatitis akibat penyakit autoimun. Hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun ini, di mana sistem imun manusia secara keliru menyerang sel-sel hati yang akhirnya mengakibatkan adanya peradangan dan kerusakan pada hati. Yang kesembilan, ada hepatitis akibat cacing hati. Peradangan hati dapat terjadi dengan infeksi cacing hati. Seseorang yang terkena hepatitis jenis ini di mana ia mengonsumsi makanan yang tidak matang dan terkontaminasi larva cacing hati tersebut. 10. Hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Hepatitis ini memang tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa dugaan yang mengatakan penyakit ini terkait dengan adenovirus atau SARS-CoV-2, di mana di Indonesia saat ini sudah tercatat 3 orang anak yang meninggal akibat hepatitis anak akut yang misterius ini. Gejala pada penyakit hepatitis ada dua. Yang pertama, gejala awal atau gejala umum. Gejala awal itu meliputi kelelahan berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Lalu yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan. Dan yang keempat, nyeri perut pada bagian kanan atas. Yang kedua, ada gejala lanjutan. Gejala lanjutan itu yang pertama mengalami penyakit kuning. Penyakit kuning, warna kulit dan bagian putih mata menjadi warna kuning akibat peningkatan bilirubin. Lalu yang kedua mengalami gatal-gatal. Yang ketiga, warna feses menjadi lebih pucat. Yang keempat, warna urin menjadi lebih pekat dan lebih gelap. Lalu yang kelima, pembengkakan pada bagian perut atau bagian kaki akibat gangguan pada fungsi hati. Nah, selanjutnya yaitu cara pencegahan penyakit hepatitis. Yang pertama, dengan melakukan vaksinasi. Dengan melakukan vaksinasi, kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan dapat menjaga kesehatan hati kita. Dan kedua, dengan cara menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat menghindari kotoran-kotoran yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit tersebut. Dan yang terakhir, dengan cara menghindari minuman keras atau alkohol. Dengan menghindari minuman keras dan alkohol, kita dapat menjaga kesehatan hati kita. Apa sih itu herpes? Herpes adalah penyakit yang ditandai oleh kulit melepuh dan juga kulit yang terasa gatal. Herpes dapat menular melalui virus tertentu. Yang pertama ada herpes simplex tipe 1 dan herpes simplex tipe 2. Penyakit herpes dapat menular dan kerap dialami oleh orang dewasa yang telah aktif secara seksual. Nah, dan adapun cara pencegahan penularan penyakit herpes. Yang pertama, hindari
kontak fisik, yaitu menghindari orang-orang yang sudah terinfeksi. Nah, yang kedua yaitu hindari berbagi barang individu, terutama gelas, alat makan, handuk, pakaian, dan peralatan make up. Yang ketiga, dengan mencuci tangan secara rutin. Yang keempat, oleskan obat pada ruam. Yang kelima, melakukan seks aman dengan menggunakan kondom. Yang keenam, lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual atau IMS secara rutin dan lakukan pengobatan sesuai anjuran dokter. Terima kasih. Apa sih ciri-ciri orang yang terkena penyakit herpes? Ciri-ciri dari orang yang terkena penyakit herpes adalah terdapatnya lepuhan yang berwarna merah dan terdapat pada sekitar kulit, bibir, serta mulut. Lepuhan tersebut berisi panas yang terasa gatal. Penyakit herpes juga termasuk dalam penyakit infeksi menular atau yang disingkat dengan IMS. Herpes disebabkan oleh dua virus. Yang pertama HSV, herpes simplex virus, dan yang kedua PZV, varicella zoster virus. Cara penanganan HSV. Yang pertama, gunakan obat antivirus seperti aciclovir atau valacyclovir. Yang kedua, obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau acetaminophen. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan luka. Selanjutnya, cara penanganan PZV, gunakan obat antivirus seperti aciclovir atau valacyclovir. Dan yang kedua, pereda nyeri seperti obat antidepresan untuk nyeri yang kronis. Jadi itulah penjelasan dari penyakit hepatitis dan herpes. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.